Sudah 6 bulan berlalu sejak akad itu diucapkan. 6 bulan sejak nama Naina resmi menjadi pendamping hidup Damar, lelaki yang dulu hanya ia panggil abang dengan jarak dan rasa hormat seorang adik. Kini, setiap pagi, ia terbangun bukan lagi di kamar kecilnya di lantai atas, melainkan di rumah Damar, di kamar yang pernah menjadi milik almarhumah kakaknya, Laila. Kadang, saat pagi datang dan matahari menelusup lewat tirai jendela, Naina masih termenung. Sering kali bayangan Laila muncul di benaknya, perempuan lembut yang dulu begitu ia kagumi. Ia merasa bersalah, seolah merebut posisi yang bukan miliknya. Namun setiap kali rasa bersalah itu datang, Naina selalu menatap ke Isya, keponakan kecilnya yang kini memanggilnya bunda dengan polos dan tulus. Di mata Isya, ia bukan pengganti siapapun. Ia adalah sosok yang mencintai tanpa syarat. Sementara itu, Damar juga tidak kalah kikuk. Ia masih terbiasa memperlakukan Naina dengan jarak tertentu, menjaga pandangan dan kata, seolah takut langkahnya salah dan melukai. Kadang ia memanggil Naina Dek, lalu buru-buru menggantinya dengan sayang. Kadang ia ingin bercanda seperti dulu, tapi suaranya tertahan, takut dianggap tidak pantas. Mereka berdua hidup di antara rasa segan dan kasih yang perlahan berani menampakkan diri. Namun waktu, seperti biasa, punya cara melunakkan yang keras. Hari demi hari, canggung itu mulai retak, dan di balik retakannya, cinta yang lembut tumbuh perlahan, diam-diam, tapi pasti. Seiring berjalannya waktu, Naina mulai melihat sisi lain dari seorang Damar, di balik sikap tegas dan pendiamnya, ternyata tersimpan kelembutan yang hangat. Setiap kali Naina merajuk, Damar selalu menanganinya dengan canda ringan dan godaan manis yang perlahan mencairkan hati, membuat Naina tak kuasa menahan senyum di tengah rasa kesalnya. Dan disitulah Naina belajar lagi, bahwa Allah mengatur setiap takdir dengan rahasia cinta yang tidak selalu bisa segera dipahami. Pagi hari di rumah mereka kini selalu dimulai dengan tawa kecil ke Isya. Bocah mungil itu punya kemampuan luar biasa untuk membuat suasana rumah selalu hidup. Kadang ia masuk ke kamar Damar dan Naina sambil menyeret bonekanya, lalu memaksa mereka bangun dengan teriakan manja. Naina sering berpura-pura masih tidur, tapi sebenarnya ia menikmati detik-detik kecil itu. Suara langkah kaki ke Isya, hembusan napas Damar yang lembut di sebelahnya, dan cahaya matahari yang menembus tirai seperti sapaan lembut dari Allah bahwa hidup masih patut disyukuri. Damar biasanya berangkat kerja setelah sarapan. Naina menyiapkan bekal sederhana, seringkali ia menata nasi goreng dengan telaten, menambahkan telur dadar berbentuk hati. Damar pernah menatapnya geli, tapi matanya berkilat lembut. Kadang, sebelum berangkat, Damar akan berkata, bekalnya seperti hati istrinya, hangat tapi rawan gosong kalau kelamaan ditinggal. Naina hanya menunduk menahan senyum, pura-pura sibuk membereskan meja. Dalam hatinya, ia tahu Damar sedang menggoda, dan anehnya, ia tidak lagi merasa risih. Kebersamaan sederhana itu menjadi kebahagiaan kecil mereka, kebahagiaan yang tidak ramai, tapi dalam dan tulus. Bulan berganti, dan mereka mulai mengenal ritme satu sama lain. Damar tahu kapan Naina butuh ruang untuk sendiri, dan Naina tahu kapan Damar hanya ingin diam sambil menyeruput teh tanpa perlu obrolan. Hubungan mereka bukan seperti kisah cinta yang berapi-api. Tidak ada janji manis atau bunga mawar setiap minggu. Tapi ada kenyamanan yang hangat, seperti udara sore di teras rumah. Namun, sebagaimana setiap kisah cinta, tidak ada yang selalu mulus. Kadang, kesalahpahaman datang tanpa diundang. Suatu sore, ketika Naina pulang dari kegiatan rutinnya mengajar TPA di surau terdekat. Dari jauh, ia melihat Damar berbicara dengan seorang perempuan di halaman rumah. Naina mengenalnya, Risa,
rekan kerja Damar. Mereka tampak tertawa kecil sebelum berpisah. Tidak ada perlakuan spesial dari sikap Damar, tapi entah mengapa, pemandangan itu membuat sesuatu di dadanya menegang. Damar menoleh lalu menyadari kehadiran Naina dari kejauhan. Ia tersenyum. Ketika Naina mendekat, Damar menjelaskan bahwa di tengah perjalanannya pulang tadi ia mendapati Risa sedang menunggu taksi. Akhirnya Damar memberikan tumpangan, karena rumah Risa juga masih satu komplek dengan rumah mereka. Namun, tak disangka Naina hanya diam sembari melewatinya. Marah, ucap Damat lebih kepada dirinya sendiri. Damar bertanya-tanya apa yang salah. Hingga ia menyimpulkan satu hal, apakah Naina cemburu? Damar tidak marah. Ia malah mengulum senyum pada bibirnya, entah mengapa ia justru merasa senang atas asumsinya itu. Malam harinya, Naina masih tidak menegur, hanya diam pada Damar. Senyum yang biasa muncul, kini lenyap. Hanya kesunyian yang menggantung di antara mereka. Damar duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap jam, beralih menatap pintu kamar, lalu menarik napas panjang. Akhirnya ia mengetuk pintu kamar, pelan. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan secangkir coklat panas di meja. Lalu dengan nada lembut yang sedikit jenaka, ia berkata, "Kalau kamu marah karena aku senyum ke orang lain, aku janji mulai sekarang senyumku aku tabung buat kamu aja. Tapi tolong jangan marah lama-lama ya, nanti tabunganku penuh, bisa tumpah." Tak sampai di sana, Damar bahkan merayunya dengan kata-kata manisku, "Cantikku, sayangku." Naina ingin tetap diam, tapi tak bisa. Ia tahu Damar sedang berusaha mencairkan suasana. Ia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya sedemikian merajuknya. Ia pun sebenarnya merasa risih sendiri atas sikap kekanakannya. Naina menatap secangkir coklat itu, hangat dan beruap pelan. Hatinya pun ikut hangat. Malam itu sikap dingin Naina mencair oleh kehangatan canda tawa yang Damar bawa. Namun, tak lama dari itu, ternyata kesalahpahaman lain datang. Hari itu, TPA tempat Naina mengajar kedatangan donatur untuk penyaluran Al-Quran. Salah seorang dari mereka bernama Rendra, yang merupakan teman lama Damar dan Laila dan dulu, Rendra cukup dekat dengan keluarga mereka hingga Naina menganggapnya seperti kakak sendiri. Namun satu hal yang Damar tahu, dulu Rendra pernah menyimpan rasa kepada Naina. Tak pernah ada yang tahu fakta itu, karena Rendra hanya pernah menceritakan hal itu padanya. Hingga ketika Keisha bercerita bahwa tadi Naina dan Keisha diantar pulang oleh Rendra, tak pelak menimbulkan riak kecil di hati Damar. "Ayah, tadi aku dan Bunda pulang bareng Om Rendra," kata Keisha polos sambil bercerita di ruang tamu. "Omnya baik, aku dikasih kue coklat." Ia tak pernah tahu bahwa perasaan cemburu bisa sesakit itu, apalagi ketika ditujukan kepada seseorang yang datang dengan niat baik. Ia ingin percaya, tapi batinnya berperang antara logika dan rasa. Sore itu, ketika Naina menyajikan teh hangat di meja ruang tamu, Damar hanya menjawab datar. Tidak seperti biasanya yang selalu disertai senyum atau candaan ringan. "Mas, tehnya udah aku bikin, pakai madu biar nggak pahit." "HM," jawab Damar singkat. Naina menatap bingung. "Mas capek ya?" Damar menggeleng. Naina mengerutkan kening. "Terus kenapa diam aja, Mas?" Damar menatapnya sekilas, lalu kembali pada layar laptop. "Tadi Keisha cerita kalian diantar Rendra." Naina diam, ia menatap Damar bingung. "Iya benar. Mas Damar nggak lupakan dengan Kak Rendra? Teman Mas yang dulu sering berkunjung ke rumah?" Damar menoleh dengan wajah datar. "Kenapa harus diantar segala?"
Naina masih menatap bingung, namun dia mulai menemukan titik terang atas sikap Damar yang kini tampak aneh. Naina terdiam lama. Ada rasa geli bercampur haru di dadanya. Damar yang biasanya tenang dan rasional, kini tampak seperti anak kecil yang merajuk. Mas cemburu? Kak Rendra itu sudah naik anggap kakak. Dan tadi aku nggak hanya berdua dengannya, ada Keisha di antara kami, jelasnya dengan lembut sembari menahan senyum gelinya. Damar hanya diam. Wajahnya semakin ditekuk yang membuat Naina gemas. Hal itu berlangsung hingga malam hari. Malam itu suasana rumah sepi. Damar sudah di kamar, tapi belum juga memejamkan mata. Naina masuk dengan hati-hati, membawa segelas susu hangat. Mas, aku bikinin susu, biar tidurnya nyenyak. Aku belum ngantuk, jawab Damar singkat. Naina menghembuskan naas lelah. Hal ini mulai tidak lucu, pikirnya. Naina meletakkan gelas susu di meja, lalu duduk di tepi ranjang. Mas, ucapnya lembut, aku nggak mau mas mikir yang aneh-aneh. Kak Rendra itu sudah aku anggap kakak. Mas pun tahu itu. Beberapa menit berlalu dalam hening. Naina menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tak kuat melihat suaminya diam seperti itu. Biasanya, Damar akan menggoda, mengajaknya bercanda, atau menenangkan hatinya. Tapi kali ini, diamnya seperti tembok yang tak bisa ditembus. Masih tidak ada sahutan, hingga isak tangis Naina mulai terdengar. Ia lelah menjelaskan kepada Damar. Damar yang mendengar itu segera menoleh ke arah Naina. Damar menghembuskan napas panjang. Hatinya masih belum sembuh dari kekhawatiran, namun melihat tangis Naina, ia tak kuasa meneruskan egonya. Damar membawa Naina ke dalam dekapannya. Maafkan mas, Naina. Mas hanya khawatir dengan segala kemungkinan, dulu Rendra pernah menyimpan rasa kepada kamu. Mas tahu itu. Mas percaya denganmu yang tidak mungkin berkhianat, tapi mas takut dia yang masih belum menghilangkan perasaan itu. Mas terlalu takut untuk kehilangan kedua kalinya. Ucap Damar panjang. Naina menatapnya Damar, mas, aku nggak akan kemana-mana. Aku milik mas. Hati aku cuma buat mas. Naina bisa merasakan perasaan takut yang dialami Damar. Rupanya kehilangan Laila masih meninggalkan trauma dalam jiwa Damar. Cemburu itu bukan sekadar tentang orang lain, tapi tentang luka lama yang belum benar-benar sembuh. Luka kehilangan seseorang yang dulu sangat berarti, kini menyatu dengan rasa takut kehilangan sosok yang menggantikan tempat itu di hatinya. Hari-hari setelah itu menjadi lembut kembali. Damar kembali dengan senyum dan canda khasnya. Namun di setiap gombalannya, ada makna yang lebih dalam, bukan sekadar rayuan, tapi cara ia menebus diam yang dulu menyakiti. Suatu pagi, ketika Naina menyiapkan sarapan, Damar datang membawa sekeranjang bunga kecil yang ia beli di jalan. Masih ingat bunga ini? Katanya lembut. Bunga yang dulu sering Laila tanam di halaman. Naina menatapnya pelan. Iya, aku ingat. Sekarang aku tanam lagi, tapi bukan untuk mengenang yang pergi. Untuk mengingat yang bertahan. Naina tersenyum haru. Ia tahu, kalimat itu lebih dari sekadar romantis. Itu pengakuan tulus dari hati yang telah belajar berdamai. Cinta yang tak lahir dari kisah sempurna, tapi dari dua hati yang mau saling belajar untuk memahami, memaafkan, dan terus berdoa agar rasa itu selalu dijaga oleh Allah. Dan di suatu pagi, ketika matahari menembus jendela kamar mereka, Naina mendengar suara Damar berbisik lembut di telinganya. Terima kasih, Nai. Karena kamu bukan cuma wanita yang kunikahi. Kamu adalah doa yang dulu kupinta dalam kehilangan.